dan istri. Memang kami menilai bahwa pemeriksaan tadi itu ada beberapa hal dan bahkan kami menilai itu menguntungkan kami. Nah, itu terutama terkait dengan ahli. Karena di situ kan harusnya ada metodologi sebenarnya dalam ahli gitu ya. Ya, salah satunya itu adalah wawancara. Nah, wawancara seharusnya itu memang harus keduanya, tapi informasinya hanya sepihak. Gitu. Harusnya itu mengunduh pihak. Gitu. Nah, itu makanya tidak bisa dikatakan bahwa ini menjadi suatu temuan dan itu menjadi suatu konklusi yang kuat, gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya kita katakan ini memang tidak kuat. Nah, oleh sebab itu maka memang kami nilai ini menguntungkan kami. Nah, oleh sebab itu kami memang sebenarnya menilai dari kesemua ahli dan saksi fakta itu sebenarnya bisa dikatakan tidak menguntungkan mereka, malah menguntungkan kami, dan satu dengan yang lainnya itu berseberangan. Bahkan ada suatu titik gitu ya bahwa sebenarnya sangat menguntungkan kami dan menguatkan dalil kami sebenarnya gitu ya terkait dengan persidangan tadi. Nah, jadi kami menilai bahwa apa yang mereka katakan di secara publik gitu ya, yaitu silakan aja dia ngomong apa gitu kan. Tapi ini kan proses pemeriksaan masih berlangsung gitu kan dari versi mereka. Nah, jadi dalam konteks pada saat ini kami menilai bahwa yang namanya saksi-saksi yang mereka ajukan itu bertolak belakang, berseberangan dan tidak menguatkan atau melemahkan dari dalil mereka sendiri. Dan itu sudah kami gali gitu secara mendalam. Nah, oleh sebab itu makanya kami mengkonstruksikan itu tidak kuat. Di dalam suatu pembuktian dia harus dinamakan prima facie, suatu fakta yang memang benar-benar kuat. Ya. Nah, oleh sebab itu makanya nggak perlu banyak gitu kan. Tetapi memang bukti itu memang kuat. Langsung ke titik persoalan itu. Ada titik-titik dalam hukum itu, ada titik-titik akupuntur sebenarnya yang bisa dipergunakan, yang dilihat bahwa inilah sebenarnya titik lemahnya di situ bisa dimunculkan suatu fakta yang prima. Nah, jadi oleh sebab itu kami menilai ini tidak kuat. Walaupun mereka pergunakan pada saat ini kan, tapi kami menilai itu mereka menyia-nyiakan. Itu sih ini ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan data elektronik gitu ya. Nah, data elektronik ini kan kaitannya ada bersinggungan dengan dua undang-undang. Satu undang-undang ITE dan kemudian kedua itu undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu lah ya. Undang-undang ITE ini kan ada 3 kali perubahan lah ya. Ada di 11/2008, kemudian 19 tahun 2016, dan kemudian terakhir itu 1 tahun 2004. Apa itu disebut bukti-bukti sebenarnya ya. Dan apa juga disebut sebagai illegal access gitu ya. Nah, terkait dengan itu bersinggungan juga nanti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, khususnya dalam pasal 15, pasal 20 ayat 2, pasal 22 gitu kan. Nah, di situ memang diterangkan gitu kan bahwa yang namanya bukti elektronik gitu ya, memang harus ada pembanding terlebih dahulu gitu kan. Misalnya nih Mbak gitu kan atau Mas gitu mendapatkan WhatsApp. Nah, WhatsApp itu harus diperbandingkan mana dia ininya pembandingnya itu. Yang dia diambilnya dari mana? Misal dari contoh dari WhatsApp Mas gitu ya. Nah, WhatsApp Mas itu akan diperbandingkan. Nah, ada database-nya tidak gitu kan, ada metadatanya atau tidak di situ gitu. Tapi kalau misalnya situ tidak ada, artinya situ sudah di-cloning sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian dari situ baru nanti dinilai itu datanya diambilnya secara sah atau tidak. Kalau misalnya dia tidak didapat secara sah gitu kan, berdasarkan pasal 20 ayat 2 gitu kan, dikaitkan juga nanti dengan pasal 22 ayat 2 gitu kan. Nah, itu dikatakan sebagai suatu mengambil data pribadi orang secara tidak sah. Nah, itu dikategorikan sebagai illegal access. Pertanyaannya, apakah suami istri itu bisa dikatakan sebagai satu person kenal? Tidak.
Karena apa? Ya namanya perbuatan itu adalah personal dengan personal. Gitu. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa pokoknya suami dan istri gitu ya itu bisa bisa menghilangkan atau memaafkan gitu kan dari suatu perbuatan itu, nah tidak gitu. Oleh sebab itu maka bisa diperbankan gitu kan, ATM itu untuk masing-masing gitu. Nah oleh sebab itu pada saat ini gitu kan sebagai suatu pendidikan hukum, ini kan pendidikan hukum sebenarnya gitu kan, apakah dalam transaksi elektronik gitu kan, khususnya dalam tentang mengakses sesuatu data gitu kan, apakah suami istri itu bisa dikatakan ya suatu pihak yang sama dan kemudian tidak terjadi suatu illegal akses gitu kan. Nah ini yang perlu dilihat gitu kan. Kalau semisal berdasarkan suatu norma gitu ya, norma ini kan ada namanya perintah, larangan, dan pengecualian. Itu bukanlah suatu pengecualian dalam konteks hukum itu bisa ya. Nah jadi dua hal yang kita tanggapi pada saat ini, pertama tentang bukti elektronik, kemudian yang kedua tentang saksi fakta dan kemudian juga ahli gitu kan. Yang kalau misal saksi fakta dan ahli kami mengatakan itu lemah dan malah itu menguntungkan kami terkait dengan dalil-dalil yang mereka dalilkan dan yang akan kami buktikan nantinya. Dan kemudian mungkin terakhir permintaan dari Mbak Paula gitu kan, bahwa pada sampai saat ini dia belum bisa bertemu dengan anak itu sebenarnya gitu kan, belum, bukan tidak bertemu ya, tetapi belum bisa tidur pokoknya utuh lah ya sebagai seorang ibu bersama dengan anak gitu. Itu sih pesannya beliau gitu kan, agar nanti dia bisa bersama-sama dengan anak. Kita ini bilang, Bang,